Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnawati, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang salat. Yang pertama yaitu pengertian salat, kemudian dalil tentang salat, kemudian syarat sah dan syarat wajib salat. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian salat. Salat menurut bahasa adalah doa, sedangkan menurut istilah salat adalah serangkaian ucapan dan gerakan yang tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dikerjakan dengan niat dan dengan syarat-syarat tertentu. Salat adalah ibadah yang telah disyariatkan sejak masa yang lama kepada semua nabi dan umatnya di semua peradaban dan masa, dan juga merupakan salah satu syariat sejak awal mula turunnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang dalil salat. Nah, tentang dalil salat, yang pertama yaitu salat sebagai rukun Islam. Dalil tersebut berbunyi seperti Bunya Islama ala hamsi syahadati an ilaha illallah wa an muhammadar rasulullahi wa iqamis salata wa itais zakata wal hajju wa saumu wa madana. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan di atas 5 hal. Yang pertama yaitu syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah. Yang kedua yaitu mendirikan sholat. Dan yang ketiga yaitu menunaikan zakat. Keempat haji dan 5 puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini selalu dijadikan oleh para ulama sebagai dalil yang utama dalam masalah salat, yaitu hadis yang menjelaskan rukun Islam yang 5 perkara. Yang kedua yaitu salat tiang Islam. Dalilnya berbunyi seperti Rasul umril Islamu wa amuduhu salata wa firwatu sanamihil jihadu fi sabilillah, yang artinya yaitu pokok masalah adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengumpamakan salat sebagai tiang-tiang pada bangunan Islam, di mana tanpa ada tiang yang tegak, bangunan Islam pun akan runtuh dengan sendirinya. Dan yang ketiga yaitu salat pertama kali dimulai dengan pertanggungjawaban. Hadisnya berbunyi seperti Awal ma yuhazabu alaihil abadu yaumal qiyamatis salatu fa in salaha faqad aflaha wa najaha wa in fasadat faqad haba wa hasira. Yang artinya yaitu masalah yang pertama kali yang akan ditanyakan kepada seorang hamba di hari kiamat adalah salat. Bila salatnya baik, maka dia beruntung dan sukses. Namun bila rusak, maka dia kecewa dan rugi. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengingatkan kita untuk menjaga salat, karena di hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawaban. Selanjutnya akan kita bahas yaitu syarat wajib salat. Yang pertama yaitu beragama Islam. Seseorang harus beragama Islam terlebih dahulu agar punya beban kewajiban salat. Selama seseorang belum menjadi muslim, maka tidak ada beban kewajibannya melaksanakan salat. Terus yang kedua yaitu balik.
Seorang anak kecil yang belum mengalami balik tidak wajib sholat. Dan pada anak laki-laki balik ditandai dengan telah keluarnya mani. Sedangkan pada anak perempuan balik ditandai dengan telah mengalami menstruasi atau haid minimal di usia 9 tahun menurut hitungnya tahun Komariah. Meskipun anak kecil belum ada kewajiban untuk melaksanakan sholat, namun para orang tua mempunyai kewajiban untuk memerintahkan anaknya, mengajarkan anaknya untuk belajar tentang sholat pada usia 7 tahun. Dan boleh dipukul bila belum dan anak boleh dipukul bila tidak mau mengerjakan sholat. Yang ketiga yaitu berakal. Kewajiban sholat 5 waktu hanya berlaku buat mereka yang berakal alias waras otaknya. Sedangkan orang yang tidak waras seperti ayam dan berpenyakit syaraf tidak wajib mengerjakan sholat. Sebab orang yang demikian tidak sadar diri dan tidak mampu berpikir, maka tidak ada beban kewajiban beribadah atas dirinya. Kewajiban sholat hanya ada pada mereka yang sadar dan waras, di mana terkadang memang seseorang tidak selamanya gila atau hilang akal. Namun, begitu ketidaksadaran atas dirinya datang, maka tidak wajib baginya untuk mengerjakan sholat. Menurut jumhur ulama, orang yang sempat untuk beberapa saat hilang kewarasannya, begitu sudah kembali ingatannya, tidak wajib mengqada salat. Namun, hal itu berbeda dengan pendapat kalangan Al-Hanafiyah yang justru diwajibkan untuk mengqada salat. Sedangkan bila hilang kesadaran karena seseorang minum khimar dan mabuk, maka dia wajib mengqada salatnya. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas yaitu syarat sah salat. Yang pertama yaitu muslim. Berstatus muslim selain menjadi syarat wajib juga sekaligus menjadi syarat sah dalam salat. Artinya tidak salah niat, bacaan dan gerakan salat yang dilakukan oleh orang kafir meski seluruhnya sudah benar. Di akhirat nanti tetap saja seorang kafir yang melakukan ritual salat dihukum dengan sebab tidak salat. Sebab salat yang dilakukannya tidak sah dalam kacamata syariah. Yang kedua yaitu berakal. Selain menjadi syarat wajib, juga menjadi syarat sah dalam salat. Dengan kata lain, orang gila yang akalnya tidak bekerja dengan benar maka tidak sah salatnya. Dan yang ketiga yaitu tahu waktu salat sudah masuk. Bila seseorang melakukan salat tanpa pernah tahu kapan waktunya sudah masuk atau belum, maka salatnya itu tidak memenuhi syarat. Sebab mengetahui dengan pasti bahwa masuknya salat adalah bagian dari syarat sah salat. Keempat yaitu suci dari najis, badan, pakaian, dan tempat. Tidak sah seseorang sholat dalam keadaan badannya terkena najis. Juga bila pada pakaian dan tempat salatnya terkena najis. Sebelum berwudu, wajiblah atasnya untuk menghilangkan najis dan mencucinya hingga suci. Setelah itu barulah berwudu dan mengangkat hadas dan mulai sholat. Dan yang kelima yaitu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar adalah haid, nifas, dan janabah. Dan untuk mengangkat atau menghilangkan hadas besar harus dengan mandi janabah. Namun boleh dengan tayamum bila tidak boleh terkena air atau tidak ada air. Sedangkan hadas kecil adalah kondisi di mana seseorang tidak punya wudu atau
atau batal dari wudunya. Dan untuk mengangkat hadas kecil, ini bisa dilakukan dengan wudu, namun boleh dengan tayamum jika tidak ada air atau tidak boleh menyentuh air. Yang keenam yaitu menutup aurat. Tidak sah seseorang melakukan salat bila auratnya terbuka, meskipun dia salat sendirian jauh dan penglihatan orang dari penglihatan orang lain juga meski Yang keenam yaitu menutup aurat. Tidak sah seseorang melakukan salat bila auratnya terbuka, meskipun dia salat sendirian jauh dari penglihatan orang lain. Juga meski dia salat di tempat yang gelap dan tidak ada sinar sedikit pun. Yang terakhir yaitu menghadap kiblat. Jika tidak tahu arah kiblat, maka seseorang akan berusaha mencari dengan cara bersungguh-sungguh atau keharusan beristihad. Kemudian teknik mendapatkan arah Ka'bah, salah satunya dengan memanfaatkan bayangan sinar matahari. Salah satu warisan dari para ulama di masa lalu yang masih sangat bermanfaat sampai sekarang adalah tentang posisi matahari. Kita mengenal matahari bergerak secara semu dari timur ke barat setiap hari. Namun lintasannya itu ternyata juga bergerak dari utara ke selatan dan sebaliknya dalam kurun waktu setahun. Para ahli telah menghitung perputaran bumi dan telah memastikan bahwa semua tempat di muka bumi yang berada di antara 2/2 derajat lintang utara dan 2/2 derajat lintang selatan pasti akan dilewati oleh matahari 2 kali setahun, meski hanya dalam hitungan menit saja. Nah, itulah yang sempat saya jelaskan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.